Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Yang baru gabung, perkenalkan aku Mama Niki. Aku mama baru ya di channel aku ini. Aku lebih banyak sharing tentang tips parenting dan juga pengalaman aku sebagai mama baru ngerawat anak untuk pertama kalinya. Jadi semoga bisa menjadi bahan referensi buat mama-mama baru seperti aku di luar sana. Dan di konten kali ini aku mau bahas tentang sapi atau nggak kasih nenen ke anak lagi. Anak jadi nggak minum ASI lagi kita. Nggak tahu ya di daerah mams itu bahasanya apa, tapi kalau di Jawa di Semarang sendiri itu bahasanya disapi. Jadi idealnya anak disapi itu seharusnya 2 tahun ya, kata orang-orang, kata orang tua juga. Kalau lebih dari 2 tahun katanya ASI yang kita berikan ke anak itu udah nggak ada gizinya gitu katanya. Dan dilemanya anakku si Saka itu udah 2 tahun lebih, dia tuh ngasih nenen aku, Mam. Jadi sebenarnya Saka tuh udah aku sapi bolak-balik. Kan biasa kalau di Jawa itu disapi itu dibawa ke tukang pijat bayi gitu kan, nanti dikasih kayak air doa atau gimana gitu kan. Kemarin itu Saka kayak gitu, jadi dikasih air doa gitu biar sapinya manjur. Tapi alhasil ternyata nggak manjur juga. Udah sekali sih waktu itu, sekali gak manjur. Terus kedua kalinya aku coba sendiri tapi nggak pakai jamu-jamuan seperti itu. Aku sampai sendiri juga nggak bisa. Jadi beberapa sekian kali juga dia nggak mempan di sampai. Kenapa ya? Dia tuh si anak itu tuh inget terus dia tuh rewel banget. Jadi aku sama papanya tuh nggak bisa nanganin rewelnya, jadi terpaksa ngasih lagi si ASI. Jadi mamanya kalah gitu, Mam. Ini udah mau 3 tahun si Saka itu kan masih nenen. Terus aku takut juga kalau semisal emang katanya yang ASI kita berikan gak ada gizinya, jadi cuma ada buruknya gitu ya, gak ada gizinya, cuma air doang, ampas-ampas doang gitu kan kasihan si anak. Jadi aku browsing tuh di internet, dan katanya di situs dokter gitulah, itu katanya nggak masalah, jadi tetap ada nutrisinya di ASI. Cuma ditakutkan kalau semisal udah lebih dari 2 tahun, ketika 3 tahun itu kan si anak udah mau beranjak mau ke PAUD ya, maksudnya persiapan si anak mau ke PAUD di umur 4 tahun. Jadi ditakutkan kalau semisal dia nggak lepas dari ASI, nanti takutnya dia itu nggak mandiri, Mam. Jadi ketergantungan terus sama mams gitu kan. Aku bacanya sih gitu. Terus kedua bisa micu rusaknya giginya dia gitu. Dan bener memang si Saka itu giginya agak udah mulai keropos gitu di bagian gigi seri di tengah itu 2 itu udah mulai gitu. Aku kira itu gara-gara susu formulanya dia. Jadi dia tuh semuanya doyan jadi ASI. Aku masih terus susu formula iya, makan juga kenceng. Jadi makanya anaknya padat berisi gitu. Tapi kan udah gak nyaman juga ya, kita si anak udah giginya udah rata semua ada, dia masih nenen kita gitu kan, kita gak nyaman ya. Dia nyusuin dia tuh udah gak enak gitu rasanya ya. Begitulah, Mam pasti tahu kan rasanya, gak usah dijelaskan. Jadi selain dia nanti takutnya gak mandiri, terus susu giginya tuh bisa rusak. Terus ketiganya itu takutnya dia tuh kurang gizi gitu. Tapi kalau untuk kasusnya Saka, alhamdulillahnya sih dia itu masih mau makan yang lainnya, jadi enggak terpatok utama dia minum ASI doang, enggak kan. Tapi ada si anak yang dia enggak doyan makan, jadinya dia enggak dapat gizi yang baik gitu kan. Kalau cuma minum ASI doang kan untuk umur segitu kan pasokannya kurang, jadinya ditakutkan itu kurang gizi. Dan setelah aku dapat info itu, aku jadi semangat lagi buat nyampe si Saka, dan lebih tega lagi. Maksudnya lebih tega itu kalau dia minta nenen, aku udah no nggak boleh gitu ya. Jadi ini tipsnya buat nyampe anak itu. Aku udah pakai beberapa cara, tapi yang terakhir ini dan aku manjur itu aku pakai lipstick. Jadi nenen aku itu aku kasih lipstick gitu, Mam. Jadi aku kasih lipstick yang waterproof, yang merah banget dan waterproof. Terus aku nanti waktu dia nenen itu aku acting kalau nenen aku sakit. Dia kan suka tuh kadang gigit-gigit gitu kan, sakit kan. Lah aku
actingnya tuh itu sakit, terus luka berdarah gitu, berdarah, sakit, ini sakit gitu. Lama-lama dia risih sendiri ngelihatnya kan. Dia pertama udah nggak mau karena risih, udah kan. Terus inget lagi neneknya, dia minta lagi karena itu mesti waterproof kan nggak hilang tuh. Jadi aku memang cari yang waterproof biar nggak bolak-balik ngolesin gitu loh. Jadi waktu si anak sadar dan inget neneknya, dia lihat masih berdarah, kan dia langsung nggak mau lagi tuh. Dan itu aku lakukan seperti itu selama hampir 2 minggu, Mam. Jadi lama banget. Dan selain aku kasih lipstick itu, aku juga kalau dia rewel itu aku serahin ke papahnya. Jadi nggak aku deketin, jadi aku nggak nawarin gitu kan. Nggak nawarin juga sih, maksudnya kalau kita deket sama dia kan dia jadi inget neneknya terus tuh. Jadi aku agak ngejauh sama dia. Tidur juga pisah. Awalnya tidur pasti sebelahku, terus untuk sampai ini dia aku suruh tidur sama papahnya di kasur bawah. Kan aku ada 2 kasur itu, atas bawah. Dia aku suruh tidur di kasur bawah sama papanya, aku tidur sendirian. Jadi kayak gitu, nggak cuma peran pentingnya nggak cuma mama doang, jadi papa juga harus ikut. Dan papanya tuh perannya malah paling penting, soalnya dia yang jadi pelampiasan si anak tuh, ya kan. Jadi dia benci sama mamanya, benci sementara karena nggak boleh nenen kan. Dia lari ke papanya harus telaten kan, harus sabar, diemin dia rewel, terus buatin dia susu, nenangin dia biar nggak rewel lagi, terus dialihin ke apa dan nggak inget sama neneknya. Jadi papa itu perannya sangat penting banget. Jadi kalau mau coba tips aku ini, bisa dirangkul dulu papahnya, diajak kerjasama. Nah, itu tips aku, mams yang lagi susah nyampe anaknya. Mungkin bisa jadi referensi, atau ada cara-cara lainnya kayak sebelumnya ada sih yang nyoba dileletin pakai obat atau kunyit yang agak pahit-pahit gitu kan. Itu sebelumnya Saka juga udah pernah, tapi gagal total. Yang ini yang berhasil bisa dibuat referensi buat mams. Tapi kalau ada yang cara-cara lainnya bisa dibantu komen aja, nanti yang lainnya bisa ikut baca juga ya. Terima kasih yang udah nonton konten ini sampai habis. Semoga bisa menjadi referensi buat mams semua ya. Jika ada salah kata dalam penyampaian konten, bisa dibantu dibenarkan lewat kritik dan saran melalui komen, atau bisa lewat email yang aku cantumin di description box ya. Jika kalian semua suka sama konten seperti ini, bisa dibantu share ke teman-teman yang memang sedang mencari info-info seperti ini dan butuh sekali info-info seperti ini. Bisa dibantu share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu dukung aku untuk ngembangin channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih baik untuk menyajikan konten-konten yang menarik dan juga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat konten hari ini, dan salam bahagia buat kita semua.